Topeng hitam sudah mulai merusak orang banyak, Ibu. Mari kita cari dan kita musnahkan bersama-sama, Ibu. Jangan cepat menentukan nilai seseorang sebelum kita tahu betul masalahnya. Tapi, Ibu, kebejatan topeng hitam sudah bukan rahasia lagi. Topeng hitam dikenal sangat baik. Untuk menjatuhkan martabat topeng hitam di hadapan orang banyak, bisa saja orang jahat menyamar sebagai topeng hitam. Sehingga topeng hitam dibenci semua orang. Itu yang diinginkan musuh topeng hitam. Ibu membela topeng hitam karena topeng hitam menjadi kawan tidurnya. Tadi waktu aku lewat kampung Nangka, orang-orang itu ramai membicarakan topeng hitam. Yang katanya sepak terjangnya selalu membuat onar dan merugikan masyarakat. Gampang itu. Gampang. Ada orang lain menyamar menjadi topeng hitam. Di awal episode ini, kita menuju pada Jaka dan Gendawar yang di saat itu sedang membicarakan tentang topeng hitam yang sedang berbuat kerusakan. Tampaknya pemikiran Jaka sama persis dengan Nyai Parwati, bahwa topeng hitam sedang difitnah oleh orang-orang yang iri dengki dan tidak suka dengan kemunculannya, yang langsung mendapatkan sanjungan dari seluruh rakyat. Bagaimana tidak, topeng hitam mendadak menjadi orang yang sangat terkenal karena sepak terjangnya yang sangat terpuji, terutama pada rakyat jelata, sehingga menimbulkan banyak orang yang iri hati. Kata-kata sahabat Gendawar itu pun tampaknya mampu menenangkan hati pemuda tersebut yang sedang galau, sebab ia adalah topeng hitam yang sebenarnya. Lalu menyamar jadi topeng hitam, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, membuat nama topeng hitam menjadi jelek. Mereka pasti akan mengadakan rapat, membicarakan topeng hitam yang heboh itu. Iya, kelihatannya begitu. War, aku ke belakang dulu. Buang hajat. Di mana-mana topeng hitam membuat onar. Perampokan dan perkosaan merajalela. Bingung aku memikirkan topeng hitam. Siapa dia sebenarnya? Satria Arjuna atau Buta Denawa? Jelas saat ini dia sedang menjadi Buta Denawa, yang pekerjaannya melakukan kejahatan di mana-mana. Perbuatan topeng hitam yang lalu adalah perbuatan Satria Arjuna. Namun perbuatan terpujinya dihancurkan sendiri oleh nafsu angkara murkanya. Kebetulan sekali Gendawar ditinggal oleh Jaka, sehingga kini ia pun bisa leluasa masuk ke dalam ruangan para petinggi Mataram untuk menguping pembicaraan para temenggung tersebut, dengan berpura-pura membersihkan perabotan yang ada di dapur ruangan itu. Akan tetapi tak lama kemudian muncullah Rara Setiawati yang secara tidak sengaja melihat tingkah laku Gendawar yang aneh itu. Gadis itu pun kemudian diam-diam mengintai Gendawar karena ia penasaran apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemuda tersebut di tempat itu. Para temenggung yang sedang berdiskusi itu pun berpendapat bahwa topeng hitam adalah orang yang berbahaya. Bahkan kini kabarnya manusia misterius tersebut pun sudah memiliki pengikut. Pangeran Purbaya pun kemudian berpendapat bahwa sebelum topeng hitam memiliki semakin banyak pengikut, maka mereka harus segera bertindak menghentikan sepak terjangnya. Ya, sungguh aneh, di antara mereka tidak ada yang berpikiran seperti Nyai Parwati ataupun Jaka bahwa ada kemungkinan topeng hitam sedang difitnah. Sebaiknya topeng hitam kita tangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Minta bantuan Nyi Parwati dan Arya Soma. Tanpa bantuan dua orang itu, kita akan gagal menangkap topeng hitam. Topeng hitam gadungan benar-benar ingin merusak cita-cita topeng hitam sejati. Apa yang harus aku lakukan untuk menjernihkan keadaan ini? Topeng hitam.
kau akan diam saja melihat nama baikmu dirusak? Topeng hitam gadungan, topeng hitam sejati. Dia bilang topeng hitam. Topeng hitam. Apakah itu berarti Gendowor telah mengaku sebagai topeng hitam pada dirinya sendiri? Bagus, Grandong, bagus. Usahamu berhasil besar. Sekarang semua penduduk kampung mengadakan pagar betis untuk menangkap si topeng hitam. Kita sendiri harus bisa menangkap topeng hitam, Nek. Bagaimana mencarinya? Gebyok Cipureksoku sendiri telah gagal menemukannya. Kini kita menuju pada Mak Lampir dan Grandong yang di saat itu sedang berbahagia karena usaha mereka untuk merusak nama dan citra baik topeng hitam telah berhasil dengan sempurna. Grandong pun mengatakan bahwa Gebyok Cipurekso Mak Lampir telah memasuki perumahan Kadipaten. Hal itu sudah menunjukkan bahwa orang yang menjadi topeng hitam kemungkinan besar adalah penghuni Kadipaten itu sendiri. Mendengar kata-kata Grandong, si Lampir Pikun itu pun baru ingat dan mengerti bahwa memang Gebyok Cipureksonya yang beberapa waktu lalu telah musnah di tangan topeng hitam itu memasuki wilayah Kadipaten Tegal. Kini si Lampir pun memiliki ide bahwa mereka harus memiliki orang dalam Kadipaten yang bisa dipercaya. Raden Harya Sentanu? Bisa. Salah satu dari mereka harus ada yang bisa menjadi mata, tangan, dan kaki kita. Di malam itu juga, Grandong yang menyamar sebagai topeng hitam pun memasuki Kadipaten dan targetnya adalah Adipati Haryo Sentanu yang akan dijadikannya sebagai sekutu untuk memantau dan menemukan topeng hitam yang tinggal di lingkungan Kadipaten. Sang Adipati yang sedang tidur dengan istrinya itu pun merasakan kalau ada seseorang yang menyusup di sekitar tempat tinggalnya itu. Tampaknya di atas genting kamarnya. Ia pun kemudian segera bergerak dan mengambil pusaka Krisnaga Runting yang selalu ditaruhnya di balik bantalnya. Lalu tak lupa, ia juga mengambil tombak Kiai Rantas Angin yang selalu menjadi senjata andalannya. Selanjutnya, sang Adipati pun cepat-cepat bergerak keluar untuk memergoki penyusup tersebut. Hei, mau apa kau? Kemana dia? Topeng hitam, jangan jadi pengecut. Tunjukkan dirimu kalau kau benar-benar sakti. Sungguh licik si Grandong itu. Sebenarnya Adipati Haryo Sentanu lebih hebat dari makhluk jelek tersebut. Namun karena kelicikannya, akhirnya sang Adipati pun dapat dikalahkan olehnya. Di siang itu, tampak Rara Setiawati yang sedang menuju ke rumah Gendowor. Ia pun kemudian meminta tolong kepada pekatik kuda tersebut untuk mencarikan ayahnya yang sudah sejak semalam pergi dan sampai saat ini belum juga kembali. Ia pun memberitahukan
bahwa Temenggung Martoloyo juga sudah mengetahuinya, karena barusan sang Temenggung sedang mencari-cari ayahnya namun tidak menemukannya. Gendawar pun kemudian bertanya siapa yang pertama kali mengetahui kalau Adipati Haryo Sentano menghilang. Gadis itu pun menjawab, ibunya, karena ketika bangun pagi tadi, ibunya sudah tidak menemukan ayahnya dan juga 2 pusakanya, yaitu tombak Kiai Rantas Angin serta keris naga runting. Baiklah, akan aku selidiki. Ya, mudah-mudahan saja aku bisa menemukan titik terang kemana ayah Kanjeng Rara pergi, ya? Aku percaya kau pasti bisa. Topeng Hitam. Kau mengatakan aku topeng hitam? Wah, berarti Jeng Rara menuduh aku yang membuat rumah penduduk terbakar, perkosaan, dan perampokan. Ada 2 topeng hitam. Mungkin juga ada banyak. Tapi topeng hitam yang sejati cuma 1. Kaulah yang 1 itu. Tolong Jeng Rara, jangan katakan hal ini pada siapapun. Nanti Jeng Rara bisa diketawain orang. Ayo Gendawar, sudah siang. Ada Kanjeng Rara. Sembah hamba Kanjeng Rara. Jaka, titip Gendawar. Kalau di jalan melirik wanita cantik, kau bilang padaku. Iya Kanjeng. Rupanya Kanjeng Rara naksir berat padamu, Wor. Wah, ngawur. Memang benar apa yang dikatakan oleh Jaka. Rara Setyawati, putri Adipati itu sebenarnya memang benar-benar menyukai Gendawar. Akan tetapi pemuda tersebut selalu merendah dan tidak terlalu berharap, karena ia sadar bahwa ia hanyalah seorang pekatik kuda yang tidak mungkin bersanding dengan seorang putri petinggi Mataram. Entah mengapa akhir-akhir ini Gendawar selalu diintai oleh seorang wanita yang merupakan seorang pembantu di tempat tinggal Adipati Haryo Sentano. Sepertinya wanita pengintai itu juga menyukai Gendawar, sehingga ia selalu mengintipnya, dan ia mengatakan bahwa ia akan melakukan apapun demi mendapatkan pekatik kuda tersebut. Kini kita menuju pada Adipati Haryo Sentano yang di saat itu telah berada di suatu tempat yang merupakan rumah atau pondok anak buah Mak Lampir yang memang ditugaskan khusus untuk menolong sang Adipati. Di mana aku? Dan siapa kamu? Kanjeng ada di rumah saya. Nama saya Nyiranda. Kenapa aku bisa ada di sini? Dan Kanjeng, jangan bergerak dulu. Istirahatlah. Ular! Jaka yang sedang menyabit rumput bersama dengan Gendawar pun berteriak-teriak ketika melihat ada ular besar di hadapannya, di mana ular itulah yang sering muncul di dalam mimpinya. Gendawar pun kemudian mengajaknya untuk melihat ular tersebut. Ia pun mengatakan bahwa ia akan mengajak bicara ular itu. Awalnya Jaka pun tampak tidak percaya, namun Gendawar berdalih bahwa ia pernah diajarkan oleh kakeknya untuk berbicara dengan ular. Padahal ilmu itu ia dapatkan dari kitab Ki Ganjar Somala. Bismillahirrahmanirrahim. Demi asma Allah, syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Jawablah Kisanak. Siapakah kau sebenarnya? Makhluk Allah dari bangsa jin. Kenapa kau selalu muncul menemui Jaka? Aku menyukainya. Kalau boleh aku ingin mengikutinya. Jaka, katanya dia menyukai kamu. Bahkan ingin mengikuti kamu. Kebanyakan jin jahat. Aku tidak mau. Aku bukan makhluk jahat. Aku bisa membantu kepentingan Jaka kalau dia mau. Dia bilang bukan makhluk jahat.
Bahkan dia bisa bantu kamu kalau kamu mau. Coba bilang padanya, tolong tunjukkan tempat Kanjeng Haryo Sentano yang sudah beberapa hari tidak tahu rimbanya. Katakan padanya. Kalau kau benar mau menolongku, tunjukkan di mana Kanjeng Haryo Sentano yang beberapa hari ini menghilang dan sampai sekarang belum pulang. Jalanlah ke selatan. Di situ kalian akan menemukan sesuatu yang bisa menjadi petunjuk untuk menemukan yang kalian cari. Ular itu tampaknya memang bukan ular sembarangan. Kini keduanya pun sudah menemukan petunjuk arah kemana mereka harus mencari Adipati Haryo Sentano. Suara ular itu mengingatkan pada suara ular Guryang Lanang yang menjadi khodam gelang perak Aji Basa Pamungkas ketika sedang diungkap oleh Kiai Ageng Sebayu. Kini Gendawar dan Jaka pun berjalan ke arah selatan, dan belum lama mereka berjalan, mendadak saja keduanya pun menemukan 2 buah senjata pusaka yang merupakan milik Temenggung Haryo Sentano. Jaka pun langsung mengambil tombak Kiai Rantas Angin, sedangkan Gendawar mengambil keris naga runting. Gendawar pun kemudian berkata, sudah 2 hari salah satu majikan mereka itu menghilang, dan pusakanya mereka temukan di tempat tersebut. Pasti telah terjadi sesuatu terhadap sang adipati. Jaka yang hendak pulang pun langsung dicegah oleh Gendawar karena ia ingin mencari jejak sang adipati terlebih dahulu di sekitar tempat itu. Hei, serahkan pusaka itu padaku. Oh, kalian mau pusaka ini? Langkai dulu mayatku. Wah, jangan nekat. Cepat serahkan. Serahkan apanya? Memangnya pusaka ini milik bapakmu? Kurang ajar. Bantai kakang. Ya! Beruntunglah Gendawar karena Kala Gondang tiba-tiba muncul menyelamatkannya. Sebab apabila ia sampai bertarung dengan Mak Lampir, maka pasti wanita setan itu akan mengetahui kesaktiannya dan bisa-bisa menjadi curiga kepadanya bahwa ia adalah Topeng Hitam. Kini wanita setan itu pun mengumpat kesal dan ia segera menyerang Kala Gondang dengan ilmu andalannya. Raja Jin Merah itu pun kini tampak sedang terbelenggu oleh ilmu kesaktian Mak Lampir, sedangkan Gendawar dan Jaka sudah berlari kabur dari tempat tersebut. Lampir, ayo lagi, ayo. Sadis juga si nenek berat muka codot. Lampir benar-benar ngabak. Gawat. Emang enak. Lebih baik aku ngalah dulu ah. Bagaimana? Betul-betul lenyap dia? Buktinya tidak ada. Orang-orang itu pun kini telah kehilangan jejak Gendawar dan Jaka. Mereka pun tampak kesal karena tidak berhasil merebut tombak Rantas Angin dan keris naga runting dari tangan keduanya. Mereka pun merasa telah dikerjai karena sebenarnya hampir saja mereka mendapatkan tombak Kiai Rantas Angin.
Sungguh orang-orang tidak tahu malu. Sudah jelas-jelas mereka dapat dikalahkan Gendawar, namun masih saja sombong dengan berdalih dikerjai oleh pemuda itu. Kini kita kembali lagi kepada Adipati Haryo Sentanu yang pada saat itu sudah mulai terlena dan masuk ke dalam perangkap mak lampir. Wanita yang bernama Nyi Randa itu adalah salah satu murid mak lampir yang ditugaskan untuk membuat sang Adipati tunduk kepadanya. Dengan jasa-jasanya menyelamatkan sang Adipati, maka mau tidak mau petinggi Mataram tersebut pun akan merasa berhutang budi kepadanya. Dan untuk membalas hutang budi tersebut, ia pun meminta untuk dinikahi oleh sang Adipati. Gawat, sungguh gawat. Atas dasar balas budi, dengan mudahnya Adipati Haryo Sentanu jatuh ke dalam pelukan wanita setan tersebut. Katakan, Nyai minta apa? Kawini aku. Jadikan aku istri Kanjeng yang sah. Kanjeng, selama ini Kanjeng sudah aku anggap sebagai suamiku sendiri. Sekarang permintaanku cuma satu. Jadikan aku istri Kanjeng yang sah dan diakui kebenarannya oleh orang banyak. Jangan berbuat yang mencurigakan, Geranda. Iya, Nek. Tapi kita harus memanggil dua demit untuk kita jadikan saksi. Kalau tidak, Haryo Sentanu tidak akan mau. Ah, gampang. Bapak, Siapa laki-laki ini, Bu? calon suami saya, Pak. Calon suamimu ganteng banget, Nduk. Orang kaya ya? Seorang Kanjeng, Mbok. Cepat kawinkan saja, Pak Ne. Jangan tunggu nanti lagi. Bisa basi. Bagaimana, Nduk? Aku sih setuju saja, Mbok. Bagaimana, Kakang? Ya, tidak apa-apa. Wanita samaran mak lampir itu pun tampaknya ingin secepatnya melakukan pernikahan. Ia pun kemudian pergi keluar untuk memanggil saksi bagi pernikahan wanita yang diakuinya sebagai putrinya itu. Tak lama kemudian, ia sudah kembali lagi dengan dua orang lelaki yang akan menjadi saksi. Setelah semuanya siap, maka pernikahan pun langsung dimulai tanpa ada rasa curiga sedikit pun dari Adipati Haryo Sentanu yang harusnya tidak semudah itu dikelabui oleh musuh. Aku kawinkan kamu dengan putriku Nyi Randa. Dengan mas kawin, apa yang kamu inginkan mas kawin dari pernikahanmu ini, Nduk? Aku ingin keris naga runting, Bapak. Aku sudah tidak punya keris naga runting lagi. Pusakaku hilang bersama tombak Kiai Rantas Angin. Aku percaya, Kanjeng. Kakang, tapi aku juga percaya Kakang akan mencari keris itu dan akan memberikannya padaku. Mintalah yang lain. Tidak, aku tidak mau. Aku ingin pusaka itu. Ketika disuruh meminta yang lain, wanita itu pun menolaknya karena ia memang sudah mengincar keris naga runting. Sang Adipati pun kemudian menjelaskan bahwa pernikahan bisa dilaksanakan jika terdapat mas kawin yang pasti dan jelas. Ia pun kemudian melepas sebuah cincin yang dipakainya, lalu memberikannya kepada Nyai Randa sebagai emas kawin sementara. Dan Adipati Haryo Sentanu pun berjanji bahwa jika keris naga runting telah ditemukannya kembali, maka ia akan memberikannya kepada wanita tersebut. Sungguh besar arti sebuah balas budi bagi seorang adipati, sehingga ia harus menikahi wanita yang belum diketahuinya asal-usulnya itu. Bahkan pusakanya pun diminta, dan ia telah berjanji akan memberikan pusakanya kepada istri barunya tersebut.
Wanita itu pun memegang janji sang adipati dan akan menagihnya suatu saat kelak. Sedangkan adipati tersebut pun juga memastikan bahwa pasti ia akan memberikannya, bahkan mungkin lebih dari itu. Apapun yang akan diminta oleh wanita tersebut tetap akan diberi. Tampaknya semua sudah sesuai dengan harapan dan kemauan mak lampir yang sebelumnya telah mengaturnya dengan matang. Betul, ini keris pusaka naga runting milik Kang Mas Haryo Sentanu. Tidak salah lagi, ini memang naga runting. Coba Kiai, apakah ada sesuatu yang lain? Tidak ada yang cacat. Untung diketemukan oleh orang kita sendiri. Umpama saja diketemukan oleh pendekar jahat, keris ini akan membawa malapetaka bagi orang banyak. Tolong disimpan kembali. Simpan keris dan tombak pusaka Romomu ini. Hati-hati, jangan sampai jatuh ke tangan orang yang jahat, ya? Baik, Paman. Gendawar? Ya, Kanjeng Rara? Simpanlah keris naga runting ini dan tombak Yai Rantas Angin itu olehmu. Aku percayakan kedua pusaka ini kepadamu. Kanjeng Rara, maaf. Jangan menolak. Dan jangan diberikan kepada siapapun kecuali yang berhak. Romo Kanjeng Rara maksudnya? Belum tentu. Rara Setiawati pun mengatakan bahwa belum tentu ayahnya harus mendapatkan kembali kedua pusaka tersebut, karena mereka tidak mengetahui apa yang terjadi kepada ayahnya itu. Jika romonya itu sudah berubah, baik tabiat maupun tingkah lakunya, maka ia tetap tidak berhak memiliki kembali kedua pusaka tersebut. Ya, sungguh cerdik pemikiran gadis itu. Tidak heran jika hanya dirinya yang mencurigai bahwa Gendawar adalah topeng hitam, dan kini ia percayakan kedua benda pusaka tersebut kepada Gendawar. Bagaimana jika Romo Kanjeng Rara memaksa memintanya? Bagaimana pendapatmu? Ya, tentu saja aku berikan. Itu jawaban Gendawar. Tapi kalau topeng hitam yang mengatakan, tentu lain. Dia akan menjawab begini, Kanjeng tidak berhak karena Kanjeng sudah berubah. Dan dia akan mempertahankan dua pusaka itu dengan nyawanya. Ayo. Iya. Keesokan harinya, tampak Rara Setiawati yang sedang meminta Gendawar untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Mereka pun menumpangi kereta kuda berdua. Ketika mereka sedang berdua, gadis itu pun selalu melarang Gendawar untuk memanggilnya Kanjeng dan lebih menyukai jika pemuda tersebut memanggilnya langsung namanya saja. Sebab ia merasa bahwa kedudukannya tidak membuat derajatnya berbeda atau lebih tinggi daripada Gendawar. Ia merasa semua orang itu sama, dan ia menyatakan bahwa ia menyukai pemuda yang duduk di sampingnya itu. Di tengah pembicaraan mereka, mendadak saja muncullah para berandal yang ingin mencari masalah dengan Gendawar. Orang itu pun menuduh Gendawar telah menculik putri adipati tersebut dan membawanya kabur. Mereka pun meminta agar mereka saja yang mengantarkan gadis tersebut. Sedangkan Gendawar merasa sama sekali tidak mengenal orang-orang itu ketika ditanya oleh Rara Setiawati. Sabar Kisanak, aku bukan penculik. Bukan penculik, tapi membawa Kanjeng Rara sampai ke dusun Pakembangan ini. Apakah dusun Pakembangan sama dengan halaman Kadipaten? Puluhan pal jauhnya tahu. Apa hak Andika melarang aku kemari? Aku yang menyuruh Gendawar ke sini. Andika mau apa? Kami disuruh mengawal Kanjeng Rara. Tidak perlu, minggir. Tidak, ikutlah bersama kami. Akan kami kawal kemanapun Kanjeng Rara pergi. Turun! Iya!
Ya, setelah Rara Setiawati pergi dengan kudanya, Gendawar pun langsung melakukan perlawanan. Ia pun menghajar habis orang-orang liar tersebut. Setelah semuanya beres, ia pun menjadi teringat akan majikannya yang kini telah pergi entah kemana. Sedangkan Rara Setiawati sendiri tampaknya tidak bisa mengendalikan lari kudanya. Bahkan ia sendiri tidak tahu lagi di mana keberadaannya di saat itu. Gadis tersebut pun menjerit-jerit meminta tolong. Sedangkan Gendawar kini sedang bingung karena ia tidak tahu kemana arah kepergian kereta kudanya. Lalu seorang penduduk pun memberitahukannya. Ia pun kemudian dengan cepat mengejar ke arah yang dimaksud. Kau lihat Kanjeng Rara Setiawati? Tidak. Makasih ya. Kasiannya Gendawar. Kelihatannya serius ya. Yuk kita bantu dia yuk. Cari Rara Setiawati. Yuk. Jadi Cahayu? Kecelakaan, Nyai. Tidak apa-apa. Yang penting kau masih hidup. Ayo Bibi tolong. Bisa jalan kan Cahayu? Sungguh merepotkan dan gawat karena kini Rara Setiawati ditolong oleh seorang wanita setan, murid Mak Lampir, yang kini telah menjadi istri ayahnya. Mak Lampir dan Grandong pun mengintai dari kejauhan. Mereka pun sangat senang karena kini mempunyai mangsa baru yang bisa dijadikan senjata untuk meruntuhkan Kadipaten Tegal dari dalam. Akan tetapi beruntung Rara Setiawati karena kemudian Gendawar dan para penduduk itu pun berhasil datang dan menemukannya sebelum wanita tersebut memperdayai Putri Adipati Haryo Sentanu itu. Pemuda pekatik tersebut pun sangat senang karena orang yang dicarinya telah ketemu. Ketiwasan Gendawar, aku hampir saja mati. Apa yang terjadi, Kanjeng Rara? Kuda tidak bisa aku kendalikan. Tali-tali pengikat kudanya putus. Dan akhirnya keretanya terbalik. Innalillah. Dan Nyai? Bibi inilah yang menolong saya. Oh. Namaku Randa, Cah Bagus. Terima kasih banyak, Nyi Randa, atas pertolongan Nyi terhadap Kanjeng Rara. Sudah, lupakan saja. Orang berbuat baik itu seperti orang membuang ludah. Begitu dilakukan, ya sudah, langsung dilupakan. Bawa aku pulang, Gendawar. Aku akan cari keretanya dulu, Kanjeng Rara. Tidak perlu mencari. Pakai saja keretaku, tidak usah bayar. Ayo cepat ambil keretanya, Gendawar. Aku ingin sampai sebelum larut malam. Iya. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.